Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di Turki, tepatnya Istanbul, ada satu peninggalan bersejarah dari Kesultanan Turki Utsmani yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Bahkan, kunjungan setiap tahunnya bisa mencapai 2,5 juta orang per tahun. Situs peninggalan bersejarah tersebut adalah Istana Topkapi. Saat ini saya berada di Istana Topkapi. Istana Topkapi di Turki telah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan budaya pada tahun 1985. Di sini, sahabat dapat melihat langsung koleksi bersejarah bagi umat Islam. Namun, sebelum mengintip koleksi yang tersimpan di Istana Topkapi, ada baiknya sahabat mengetahui gambaran umum istana yang sudah saya rangkum. Istana Topkapi atau disebut juga Topkapi Sarayı dalam bahasa Turki mulai dibangun beberapa tahun setelah Sultan Mehmed II berhasil menduduki Konstantinopel. Kemudian, mulai saat inilah Konstantinopel resmi berganti nama menjadi Istanbul. Pembangunan Istana Topkapi menghabiskan waktu kurang lebih 6 tahun, yaitu sejak 1456 sampai 1465. Istana ini pada awalnya diperuntukkan sebagai kediaman sultan beserta keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, istana ini juga menjadi pusat administrasi pemerintahan. Terhitung sebanyak 24 Sultan Turki pernah tinggal dan menjalankan kekuasaannya di Istana Topkapi. Didirikan di atas lahan seluas 700.000 meter persegi atau 70 hektar, menjadikan Istana Topkapi menduduki urutan kedua istana terluas di dunia. Setelah Forbidden Castle di Cina. Di bagian luar, istana ini dikelilingi oleh benteng sepanjang 5 km. Benteng dan dinding istana dengan atap yang bernuansa abu-abu semakin mempertegas kesan megah dan anggun. Kini saatnya sahabat mengintip koleksi bersejarah bagi umat Islam di Istana Topkapi. Secara umum, koleksi bersejarah yang tersimpan di Istana Topkapi dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu koleksi barang-barang peninggalan Sultan Turki, beberapa barang peninggalan dari Sultan Turki Utsmani yang diabadikan di sini, di antaranya adalah pakaian, potret, lukisan, dan peralatan makan. Di Turki terdapat sebuah tradisi, yaitu ketika para sultan dan pangeran wafat, maka pakaian terakhir yang dikenakan akan diberi label, disimpan, dan dijadikan perbendaharaan istana. Ada juga koleksi barang-barang peninggalan para nabi dan para sahabatnya. Koleksi kedua inilah yang paling banyak menyita perhatian pengunjung, khususnya pengunjung muslim. Sahabat dapat melihat langsung tongkat Nabi Musa alaihi salam yang kala itu digunakan untuk membelah laut dan pernah berubah menjadi ular untuk mematahkan sihir dari para penyihir pengikut Fir'aun. Terdapat pula pedang Nabi Daud dan sorban Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya ada beberapa koleksi peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya berupa jubah yang beliau kenakan, pedang yang digunakan beliau untuk berperang, serta cetakan telapak kaki kanan beliau ketika Mi'raj. Apakah sahabat tahu? Tak sedikit pengunjung yang dibuat tertegun dan meneteskan air mata ketika melihat jejak-jejak peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kerinduan yang cukup terobati. Di sini tersimpan pula barang peninggalan dari keluarga dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti jubah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, pedang Abu Bakar As-Siddiq, pedang Umar bin Khattab, pedang Uthman bin Affan, dan pedang Ali bin Abi Thalib. Di sini juga terdapat koleksi yang berkaitan dengan Ka'bah. Koleksi berharga berikutnya yang ada di Istana Topkapi adalah koleksi yang berkaitan dengan Ka'bah.
Koleksi tersebut berupa kunci-kunci Ka'bah, kiswah, kain penutup Ka'bah, pembungkus Hajar Aswad, dan talang emas. Nah, sahabat, di ruangan ini akan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang semakin menambah syahdu suasana. Sekian banyak koleksi bersejarah dan berharga yang diabadikan di Istana Topkapi ini, agaknya cukup menjadi alasan sahabat ya harus mengunjungi Istana Topkapi saat berlibur di Turki. Mudah-mudahan video yang Anda saksikan ini menambah kecintaan sahabat ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain yang jejaknya ataupun peninggalannya ada di ruangan ini. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.